Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terpuji nama Tuhan karena pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, membahas firman Tuhan yang mungkin bisa menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Kita sangat bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan juga terus menyertai kehidupan kita hingga pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita berkata dalam Tuhan Yesus yang berkata dalam kerajaan surga, sungguh terima kasih untuk semua kasih karunia yang luar biasa yang Engkau berikan kepada setiap kami, anak-anak Tuhan. Karena kepada saat ini Engkau menyertai kami, membimbing kami, mengarahkan kami, dan juga Engkau terus memberikan kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, berkati setiap kami agar firman yang kami renungkan dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami beserta engkau-Mu, hanya dalam Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ambil firman Tuhan ini dari Mazmur 147 ayat 1 sampai ayat ke-20. Kita bisa baca masing-masing di rumah. Saya tidak akan membacakannya bagi kita secara seluruhan. Saya tidak akan membacakannya lagi ayat kita ini. Kita bisa merenungkan membacanya di rumah masing-masing. Namun Bapak Ibu yang terkasih, berhubungan dengan tema yang kita bahas, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Pernahkah Bapak Ibu Saudara yang terkasih bertanya-tanya pada saat kita mempercayai seseorang, mempercayai siapapun itu, kita bertanya, kenapa saya mempercayai orang tersebut? Kenapa saya mau mempercayai orang tersebut? Apa maksud saya untuk mempercayai dia? Pasti kita mempunyai kriteria tersendiri kenapa kita mau mempercayai orang. Kalau sebagai manusia, kalau dari saya pribadi, saya mempercayai seseorang karena orang itu adalah saya tahu dia dekat dengan saya. Saya tahu dia sangat baik. Saya tahu dia bisa menjaga rahasia. Saya tahu dia bisa dipercaya. Saya percaya kepada dia karena dia mempunyai sesuatu yang mungkin orang lain tidak punya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau seandainya kita kembali bertanya juga, pernahkah kita bertanya, kenapa saya mau menyembah Allah saya? Kenapa saya mau mempercayai Allah saya yang saat ini kita percaya? Kenapa saya mau percaya kepada Allah? Apa yang dia punya? Apa yang menjadi unik spesial dari dia yang mungkin Allah orang lain tidak mempunyai? Mungkin kita bisa bertanya demikian Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan pada saat ini saya mau menjawab kepada kita. Saya mempercayai Allah saya. Kita mau mempercayai Allah kita. Dalam Mazmur ini 147 ini kita bisa mendapatkan jawabannya bahwa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kitab Mazmur ini sangat sering penulis mengangkat puji-pujian yang banyak. Dalam kitab Mazmur ini merupakan kitab puji-pujian yang banyak memaparkan pujian akan kebesaran. Demikian juga pada pasal 100 Mazmur 147. Dalam Mazmur 147 ini memaparkan sangat banyak mengenai kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa. Dalam ayat-ayatnya kalau seandainya kita memperhatikan secara menyeluruh, dalam ayat itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang pembuat. Dia adalah Allah yang penyedia. Dia adalah Allah yang penyembuh juga. Dan juga dia juga adalah Allah yang bisa menghukum ataupun membinasakan ciptaannya sendiri. Ciptaan yang dibuat. Itu semua dilakukan oleh karena kehendaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia melakukan segala sesuatunya bisa oleh karena kehendaknya sendiri. Dia tidak membutuhkan kehendak orang lain. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan
yang bisa melakukan segala sesuatunya. Tuhan yang mampu bisa melakukan segala sesuatunya. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau seandainya kita terus mendalam lagi membaca Mazmur 147 ini, kita akan melihat betapa luar biasanya Allah kita. Betapa maha kuasanya Allah kita. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat kita menyadari, fokus saya pada saat ini, pada saat kita menyadari, saya mau paparkan kepada kita pada saat kita menyadari bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Kita sekarang, yang sebagai anak-anaknya, yang mengaku, bahkan sekarang kita mengaku bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita. Berarti mempunyai relasi yang lebih dekat dengan Allah. Kenapa dalam kehidupan kita sehari-hari masih merasa ragu terhadap Tuhan? Kenapa dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih merasa saya kesepian? Orang-orang tidak memperhatikan saya, dan juga seakan-akan kita menganggap bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita. Khususnya untuk anak-anak muda zaman sekarang. Anak-anak muda zaman sekarang sering merasa bahwa saya sendiri, Tuhan tidak bersama-sama dengan saya, Tuhan tidak memperhatikan saya berjalan sendiri, orang lain tidak memperhatikan saya. Saya benar-benar sendiri. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya secara tidak langsung, pada saat kita merasa Tuhan tidak bersama, pada saat kita merasa sendiri, merasa ragu, pada saat kita tidak percaya Tuhan kita, sebenarnya kita sedang meragukan kemahakuasaan Tuhan tersebut. Tadi kita telah mau melihat kemahakuasaan Tuhan. Tapi pada saat kita berlaku demikian, sebenarnya kita sedang meragukan, kita sedang menghina kemahakuasaan. Bapak Ibu yang terkasih, kita mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Namun saya juga memaparkan kepada kita bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu juga tidak berarti tidak memperhatikan umatnya atau orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan kita itu bukan seperti bos dunia yang pada saat dia sudah maha kuasa, dia tidak terlalu memperhatikan pekerja-pekerjaannya. Dia yang penting saya maha kuasa, semakin membanggakan diri sendiri, semakin mencapai kemuliaan orang dan segala macam, mengambil kemuliaan orang segala macam. Allah kita bukan Allah yang demikian. Dia tidak butuh kemuliaan-kemuliaan lain. Dia udah cukup mulia untuk hal demikian. Bapak Ibu sudah terkasih, Tuhan kita yang maha kuasa memperhatikan umatnya. Dia sangat perhatikan umat. Kalau seandainya kita lihat dalam ayat-ayat dalam Alkitab, dalam Mazmur 147 ini, saya memberikan beberapa poin bahwa Allah yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuasa sangat perhatian pada umatnya. Kita dapat melihat dalam ayat ini, itu yang pertama, Tuhan yang maha kuasa itu adalah Tuhan yang penyembuh dan pembalut luka. Kita dapat lihat Mazmur ini dalam Mazmur 147 ayatnya yang ketiga. Kita dapat melihat dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga, yaitu ia menyembuhkan orang yang hancur hatinya dan membalut luka-luka mereka. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dengan jelas Alkitab ini menyatakan bahwa Tuhan itu adalah penyembuh dan membalut luka kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mungkin pada saat ini kita mempunyai orang-orang, teman, keluarga yang banyak di sekitar kita. Mungkin orang-orang tersebut adalah orang-orang yang support kita hingga kita berada pada saat ini. Kita dikelilingi oleh banyak orang yang mungkin kita merasa bahwa mereka mensupport kita. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu terkasih bahwa manusia, mereka adalah manusia juga. Orang-orang di sekitar kita adalah manusia juga. Pada suatu hari mungkin mereka akan menyakiti kita.
Mungkin mereka pada suatu hari, mereka tidak mengerti apa yang kita alami. Pada saat kita merasa terpuruk, mereka tidak mengerti apa yang kita alami. Mereka tidak mengerti perasaan kita. Mereka juga manusia, mereka mempunyai keterbatasan. Atau bahkan mereka orang-orang yang kita percaya tersebut dapat mengkhianati kita, dapat mengecewakan kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mereka juga manusia. Mereka adalah orang yang terbatas. Atau bahkan pada saat kita tidak mempunyai orang-orang di sekitar kita, kita merasa kesepian dan segala macam. Ada saatnya saat demikian. Namun dalam Alkitab ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan yang Maha Kuasa tersebut, Dia bukan hanya Tuhan yang Maha Kuasa dalam bentuk material dan segala macam. Dia juga memperhatikan umatnya, Dia memperhatikan Anda dan saya. Dia pembalut, Dia penyembuh luka kita. Pada saat kita terluka, mungkin orang lain tidak dapat menyembuhkan luka kita. Mungkin orang lain tidak dapat mengerti apa yang kita uh, inginkan, yang kita alami. Tapi Tuhan ada di sana. Tapi Tuhan yang menyembuhkan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan yang selalu mensupport kita secara tidak langsung. Kadang-kadang kita tidak mengerti itu hal itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Tuhan mengerti seluruh aspek kehidupan kita. Dan Dia yang pertama mengerti akan kamu, akan kita, akan Anda dan saya. Walaupun sering kita dalam kehidupan kita menolaknya. Namun yang paling terpenting bahwa Dia tidak akan pergi dan tidak membiarkan kita sendiri. Itulah janji Tuhan. Itulah janji Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan yang penyembuh. Tuhan yang Maha Kuasa itu juga yang poin kedua yang saya ambil adalah Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan yang mengangkat kembali. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam ayat yang ke-6 kita baca bahwa Tuhan menegakkan kembali orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang fasik sampai yang kota. Tuhan bukan hanya menyembuhkan kita, tapi membiarkan kita. Tuhan tidak hanya sekedar memberikan obat, terus membiarkan kita. Enggak. Tuhan itu yang kembali menarik tangan kita agar kita bangkit kembali. Pada saat kita merasa lemah, merasa tertindas, merasa kesepian, Tuhan itu yang kembali mengangkat kita, memberikan jalan, mengarahkan kita kembali ke jalan yang sesuai dengan Dia. Tuhan tidak akan terus-terus membiarkan kita di bawah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hal ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, tergantung kita sekarang bagaimana kita mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan. Pada saat Dia mau mengangkat kita, mau menyembuhkan kita, Dia mau menggunakan berbagai cara. Tergantung kita bagaimana mengerti maksudnya Tuhan. Bagaimana kita mengerti maksudnya Tuhan jika kita tidak mendekatkan diri kepada Dia. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Dia? Yaitu dengan doa, baca firman, ibadah, dan yang paling terpenting adalah bersama-sama dengan Dia, berrelasi lebih dengan Dia dengan cara membangun membangun saat teduh bersama dengan Dia. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mengerti kemampuan Tuhan. Dan juga kita mengetahui bahwa Dia sangat perhatian dan sayang kepada kita semua. Sekarang apa respon kita terhadap semua itu? Sebenarnya dalam perikop ini sudah dijelaskan. Tuhan hanya menginginkan agar setiap anak-anak Tuhan sebagai umat-Nya, setiap umat Tuhan yang kita lakukan adalah memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, dan memegahkan nama. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sekarang kembali kepada kita. Pada saat kita sudah menyadari hal-hal demikian, apa yang kita lakukan?
Apakah selama ini dalam kehidupan kita, kita sudah memegahkan nama Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam Mazmur ini kita melihat bagaimana penulis, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab menceritakan, memuji nama Tuhan dengan berbagai pujian mereka, dengan puisi mereka dan segala macam. Bagaimana dengan kita yang selama ini sudah ditembus oleh Tuhan Yesus? Apakah selama ini kita sudah memuji Tuhan, memegahkan nama Tuhan, dan segala macam? Tuhan sudah memberikan kita segala sesuatunya, namun kita sudah mengembalikannya tidak untuk Dia, atau memendam itu. Kita dapat memuji Dia, memegahkan nama Dia dengan mulai dari kehidupan kita sehari-hari, dari hal-hal yang terkecil. Mulai dari kehidupan kita yang terkecil yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain dapat melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan juga yang sangat perhatian kepada umat, yang sangat sayang kepada umat, yang sayang kepada Anda dan saya. Kembali saya ingat kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penyembuh, Tuhan yang menguatkan kita. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita merenungkan, mari kita melihat bahwa kita tidak sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apa respon kita, bagaimana kita memuji Tuhan. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Engkau mencintai kami sampai begitunya. Engkau mengangkat kami, menyembuhkan luka kami. Pada saat orang-orang tidak mengerti apa yang kami butuhkan. Tapi Engkau mencintai. Sungguh Engkau luar biasa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Ajarkan kami untuk terus bersyukur untuk semua kebaikan. Ajarkan kami untuk terus memuji dan memuliakan Engkau untuk semua kebaikan hidup. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami dalam menjalani kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.